Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam video pastoral pada hari ini, saya akan membahas tentang murtad. Satu hal yang seringkali dipertanyakan oleh orang-orang Kristen. Dasar Alkitab yang ingin saya bacakan yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudaraku, dapatkah orang Kristen kehilangan keselamatannya? Dapatkah orang Kristen itu mengalami yang namanya murtad? Apakah orang Kristen sampai bisa meninggalkan Tuhan selama-lamanya? Sesungguhnya orang Kristen yang sejati tidak akan pernah murtad. Semua yang betul-betul telah lahir baru akan bertekun sampai kepada akhirnya. Ada banyak pasal Alkitab yang mengatakan akan hal ini, dan salah satu nas Alkitab yang tadi saya bacakan itu berkata seperti ini. Dan inilah kehendak Dia, kehendak daripada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepada Dia, kepada Kristus yang telah menjadi milik Kristus, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang, tetapi akan dibangkitkan oleh Kristus pada akhir zaman. Dan Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29 mengatakan, domba-domba Kristus itu mengenal akan suara Tuhan, dan Tuhan mengenal akan domba-dombanya. Dan mereka yang sudah menjadi domba-domba Kristus akan diberikan hidup yang kekal oleh Tuhan, dan mereka tidak ada satupun yang bisa direbut oleh siapapun itu, oleh kuasa apapun itu, dan kita akan tetap berada di tangan Tuhan. Saudaraku, kita bisa bertekun di dalam iman kita, di dalam keselamatan kita, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah berjanji untuk menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai. Dan ini tidak bergantung kepada kekuatan kita, bukan bergantung kepada tangan kita yang memegang tangan Allah. Seperti seorang anak kecil yang memegang tangan bapaknya, tidak bergantung kepada tangan anak kecil itu, tapi bergantung kepada tangan papanya yang kuat yang memegang akan anak kecil itu. Demikian juga kita. Keselamatan kita tidak bergantung kepada kekuatan kita yang lemah, tapi bergantung kepada kekuatan Allah yang begitu kuat. Nah, kalau saudara sudah punya iman yang menyelamatkan, maka saudara tidak akan pernah kehilangan iman itu. Sampai kita mati, kita akan bertekun ikut Tuhan. Tapi kita mungkin bertanya, kenapa ada orang-orang yang kita lihat begitu rajin ke gereja, ya, begitu luar biasa pelayanannya, bahkan ada pendeta yang kemudian dia menyangkali imannya dan kita mengatakan dia murtad, dia meninggalkan iman Kristen. Saya kira hal ini berlaku bagi orang-orang itu, yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 yang mengatakan seperti ini. Memang mereka berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk di antara kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk di antara kita, niscaya, kata firman Tuhan, mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Jadi orang-orang itu tidak sungguh-sungguh termasuk dalam kumpulan domba-domba Allah. Kalau mereka betul-betul termasuk dalam kumpulan domba-domba Allah, mereka termasuk orang-orang yang menjadi milik Kristus, niscaya sampai hari ini orang-orang itu masih berada bersama-sama dengan kumpulan domba-domba Allah. Saudaraku, seseorang bisa saja tertarik
dengan gereja, tertarik untuk menjadi hamba Tuhan, oleh karena hal-hal eksternal yang mereka lihat, yang mereka pikir mereka bisa peroleh, tapi bukan oleh karena iman yang sejati kepada Kristus, bukan karena imannya. Jadi kalau kita memiliki iman yang menyelamatkan, kalau kita sudah lahir baru saudara, maka kita dicobai bagaimanapun beratnya, kita digoda bagaimanapun hebatnya, kita dianiaya bagaimanapun luar biasanya, kita tetap akan setia kalau kita sudah lahir baru. Tetapi mengapa ada orang-orang yang kita lihat kelihatannya gagal, ya? Di tengah jalan dia ikut Tuhan, kemudian dia jatuh dalam dosa. Sedang orang-orang itu, saya beri contoh misalnya Daud berzina, Daud membunuh Uria, Daud berdosa secara radikal dan serius. Tetapi Daud itu bertobat. Daud kembali kepada Tuhan, dia tidak total dan tidak final di dalam kejatuhannya. Demikian juga anak-anak Tuhan, ketika kita mungkin jatuh dalam dosa, itu tidak total dan tidak final. Kita akan kembali kepada Tuhan oleh karena anugerah daripada Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang merupakan jaminan bagi yang kita. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama ayat 14, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk keselamatan kita ke depannya. Allah memberikan jaminan yang luar biasa bagi keselamatan saudara, yaitu Roh Kudus. Dan Allah tidak akan mengorbankan jaminannya itu. Dia tidak akan gagal menyelesaikan pembayaran dan memberikan anugerah keselamatan yang lengkap buat kita sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Kita diberikan jaminan yang begitu luar biasa sekali. Saudaraku, orang yang ragu-ragu terhadap keselamatannya pasti akan ragu-ragu juga terus di dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa tenang melayani, tidak akan fokus kepada Allah. Tetapi kalau kita yakin dengan keselamatan kita, bahwa kita tidak akan kehilangan keselamatan, kita akan tenang jalani hidup kita. Dan mari kita yang yakin dengan anugerah ini, dengan keselamatan yang Tuhan berikan, kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita hidup di dalam kekudusan, dan kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah saya akan setia sampai akhir. Tuhan pasti akan menolong saudara. Anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan akan menolong kita. Kita fokuskan hati kita hari ini, kita fokuskan pikiran kita, hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin.